Maka tidakkah Anda takut ketika Anda beramal yang tidak pernah beliau ajarkan, dan Anda merasa amal Anda sudah segunung, sudah 2 gunung, sudah 100 gunung. Ternyata ketika di hadapan Rasul, Rasul berkata, tak satu pun dari amalan kamu ini yang saya ajarkan. Rasul menjadi saksi atas umat akhir zaman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 41 dan 42. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah gerangan wahai Muhammad, wahai Rasul, ketika kami pasti akan mendatangkan untuk setiap umat ada saksi di antara mereka, yaitu Rasul mereka sendiri yang Allah utus kepada mereka. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kami pasti mendatangkan engkau untuk mereka, mereka umatmu, syahida, sebagai saksi. Muhammad, engkau akan menjadi saksi atas umatmu, benar atau tidak benarnya amalan mereka. Hai saudaraku, supaya Anda bahagia, berjalanlah di dunia sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Supaya ketika nanti di padang mahsyar, ketika Rasul melihat amalan Anda, Rasul mengatakan benar yang dia amalkan ini adalah apa yang kuajarkan. Apa yang pernah kuajarkan kepada umatku. Kalau tidak, nasib Anda seperti yang Allah gambarkan di dalam ayat berikutnya. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, ingin sekali orang-orang kafir, wa asawur rasul, dan orang-orang yang menyelisihi Rasul. Mereka ingin sekali, apa yang mereka inginkan? Lau tusawwa bihimul ardh, andai mereka diratakan saja dengan tanah. Apa maksud diratakan dengan tanah? Dikembalikan wujud mereka menjadi tanah seperti sedia kala. Siapa mereka yang tidak menginginkan kehidupan di saat itu? Padahal di dunia mereka ingin berumur 100 tahun. Mereka ingin berumur 150 tahun. Mereka menjaga kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kesehatan ginjal, kesehatan darah. Mereka maraton, berlari pagi, memakan makanan yang sehat. Makanan yang masuk rumah mereka harus keluar daripada cek laboratorium kesehatan. Dedaunan yang mereka makan tidak boleh ada pestisida. Mereka ingin umur yang panjang, rakus kehidupan, namun di akhirat mereka ingin mati, dikembalikan kepada wujud aslinya tanah. Siapa mereka? Orang kafir dan menyelisihi Rasul. Hati-hati. Dosa menyelisihi Rasul bukan pekerjaan gampang. Bukan dosa yang biasa. Tahukah Anda ketika Anda berbuat bid'ah, syariat siapa yang Anda tentang? Syariat siapa yang Anda lawan? Syariat Rasulullah. Tidak syariat Ustaz Fulan, tidak syariat Ustaz Fulan, tidak syariat ulama Fulan, tidak syariat ulama Fulan. Syariat Rasul, agama Rasul yang Anda selisihi. Relakah Anda berada di sebuah syariat yang Anda tidak tahu syariat siapa? Rasul juga tidak. Entah siapa yang Anda ikuti. Banyak orang berbuat bid'ah, dia tidak tahu bid'ah ini siapa yang pertama kali menciptakannya. Tidak tahu dia. Berarti dia tidak tahu syariat siapa ini. Syariat Rasul tidak. Rasul tidak pernah melakukan. Berfikirlah. Di dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya laitani
ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka, gigit jari. Mereka berkata, duhai, andai dulu di dunia saya mau menjadikan jalan saya adalah jalan bersama Rasul. Andai di dunia dulu saya mau menempuh jalan Rasul. Penyesalan di akhirat yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka tidak mau menempuh jalan Rasul, mereka tidak mau mengikuti jalan Rasul, mereka ingin jalan sendiri, mereka buat jalan sendiri, mereka buat jalan ke surga sendiri, mereka yakini itu sebagai ibadah sendiri. Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah ajarkan. Pada hari itu mereka gigit jari dan mereka berkata, andai di dunia dulu saya mau mengikuti jalan Rasul. Penyesalan, penyesalan tiada arti, penyesalan tiada guna, penyesalan yang tidak lagi diterima. Tinggallah penyesalan dan adab di balik penyesalan itu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai gerangan, andai dulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat karib saya. Hati-hati mencari sahabat karib. Hati-hati menjadi sahabat karib. Sahabat karib Anda yang akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Ini yang akan terjadi. Andai di dunia dulu saya tidak menjadikan si fulan menjadi sahabat karib saya, menjadi sahabat saya. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan aku daripada zikir ibadah kepada Allah setelah datang kepada aku syariat tersebut. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Adalah syaitan selalu ingin menghinakan manusia. Saudaraku, saudariku, kalau kita ingin membuka ayat, puluhan ayat tentang perintah taat kepada Rasul, belasan ayat tentang larangan menyelisihi Rasul. Tidak ada artikah itu semua bagi kita? Sehingga berhak kita berbuat sesuatu yang Rasul tidak buat, berhak kita melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak ajarkan. Siapa Rasul Anda? Tanya, mikir, Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok syariat yang saya terima bukan syariat Nabi Muhammad? Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok tata cara berzikir saya tidak sama dengan berzikirnya Nabi Muhammad? Mikir sedikit dong. Rasul saya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul saya tidak mengerjakan? Saya harus mengerjakan? Siapa yang menyuruh saya mengerjakan ini? Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, 2 hari kita bertemu di Masjid Al-Barkah ini. Kemarin hari Ahad, sekarang hari Rabu. Di hari Ahad kita menyuruh pelaku syirik berfikir. Karena syirik itu menghancurkan la ilaha illallah. Hari ini kita menyuruh pelaku bid'ah berfikir. Karena bid'ah itu menghancurkan Muhammad Rasulullah. Yang paling kuat menghancurkan la ilaha illallah syirik. Dan yang paling kuat menghancurkan Muhammad Rasulullah bid'ah. Oleh karena itu di wasiat terakhir Rasulullah, larangan bid'ah. Bukan larangan berzina, bukan larangan minum khamar, bukan larangan korupsi, bukan larangan bid'ah. Wa iyyakum
wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian hal yang baru dalam urusan syariat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Seluruh hal yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Seluruh yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh yang sesat itu tempatnya di neraka. Orang kalau sudah jauh daripada syirik, jauh daripada bid'ah, syahadatainnya lurus. Maksiat bagaimana Ustaz? Siapa sih yang tidak pernah terjebak dalam maksiat? Tolong tunjukkan saya mana orangnya. Saya ingin belajar bagaimana caranya selamat dari maksiat. Tapi saya nggak bisa. Karena kodrat saya sebagai seorang insan memiliki kesalahan. Dan orang yang berbuat maksiat sadar dia sedang berbuat maksiat. Namun orang yang sedang berbuat bid'ah, dia merasa sedang berada di jalur ibadah. Kapan dia akan taubat? Ketika kita suruh dia taubat, apa katanya? Gak ada taubat dari ibadah, mas. Taubat itu adanya dari maksiat. Oleh karena itu kata-kata yang sering kita dengar, kok baca Quran dilarang? Kok berzikir dilarang? Subhanallah. Kita bukan melarang Anda baca Quran. Kalau bisa khotamkan Al-Quran itu 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz. Jangan cuma baca Yasin aja setiap malam Jumat. Baca Quran mah Yasin aja malam Jumat lagi. Bukan itu. Bukan begitu cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dari awal. Al-Fatihah, lanjutkan. Buat target. Sekali 3 bulan kah? Khatam. Sekali sebulan kah? Khatam. Sekali 2 minggu kah? Sekali 3 minggu kah? Dikhatamkan. Buat target. Paling banyak targetnya 1 kali dalam 3 hari. Jangan kayak orang-orang sebahagian. Waduh mah, mengkhatamkan Quran gampang. Bagaimana caranya? Kata Nabi Muhammad, surat Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Baca aja 3 kali. Salah. Bukan begitu caranya. Bid'ah itu. Sebelum tidur baca dulu Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Setan datang menghembuskan kesejukan. Anda telah mengkhatamkan Al-Quran. Ketenangan, ketentraman hati dan linangan air mata bukan bukti kebenaran. Tapi kebenaran pasti membawa Anda tenang dan berlinangan air mata. Pasti. Namun hanya tenang, hanya tentram, hanya linangan air mata bukan bukti itu adalah kebenaran. Karena linangan air mata bisa datang dari jebakan syaitan. Ada orang yang melihat sebuah perkumpulan. Dia hadir di perkumpulan itu. Apa katanya? Semenjak saya hadir di perkumpulan itu, jiwa saya tenang, Pak Ustadz. Jiwa saya tentram, Pak Ustadz. Walaupun saya sering nonton Take Me Out Indonesia, tapi jiwa saya tenang dan tentram. Jebakan syaitan.